Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Kasmawati, saya mahasiswa RPL. Saya akan membacakan SOP tentang bekam. Pengertian bekam. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang terkontaminasi toksin atau oksidan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit ari. Tujuannya untuk mengeluarkan oksidan dari dalam tubuh sehingga penyumbatan aliran darah ke organ-organ tertentu dalam tubuh dapat diatasi sehingga fungsi fisiologis tubuh kembali normal. Indikasinya untuk melancarkan peredaran darah. Kontraindikasi untuk orang yang dalam kondisi lemah. Persiapan pasiennya. Pasien dijelaskan tentang bekam, efek yang terjadi, proses kesembuhan dan lain-lain. Kedua, pasien disiapkan mentalnya agar tidak gelisah dan takut, bimbingan berdoa dan jika perlu berwudu. Yang ketiga, pasien perlu disampaikan untuk kebersihan tubuh dan kebersihan tempat yang akan dibekam. Persiapan alat. Alat yang dipersiapkan adalah stethoscope, tabung penghisap, lancet, duk kain, sarung tangan, masker, mangkok, cawang, tempat sampah, meja dan kursi. Bahkan yang disiapkan kapas tisu, betadine, alkohol swab, minyak zaitun, minyak hangat, baiknya kalau ada kesediaan madu dan susu. Mensterilkan alat agar bebas kuman dan tidak menyebabkan penyakit dengan cara merebus sabun paling sedikit selama 30 menit. Setelah air mendidih terus-menerus, sarung tangan, karet, dan duk disterilkan. Keempat, jarum lancet hanya boleh sekali pakai saja. Selesai satu pasien langsung dibuang. Kelima, ruang harus bersih, terang dan cukup aliran udara dan tidak pengap. Cara kerjanya, pertama identifikasi pasien, yang kedua mewawancarai pasien, yang ketiga memeriksa fisik pasien, yang keempat menyimpulkan dan menentukan diagnosa penyakit. Menentukan daerah dan titik yang bekam. Yang pertama, titik yang sesuai dengan yang dikeluhkan, titik yang satu jurusan median dengan titik yang dikeluhkan, titik yang berlawanan dengan titik yang dikeluhkan, titik yang berpasangan dengan titik yang dikeluhkan, dan titik yang istimewa. Melakukan pembekaman. Bekam meluncur, bekam tanpa mengeluarkan darah atau hajajaffa sama dengan bekam kering. Yang ketiga, bekam dengan mengeluarkan darah, hijamah damiyah atau bekam basah. Memberikan terapi lain, memberikan terapi tindakan, memberikan food suplemen, obat-obatan, dan bahan berkhasiat. Yang ketiga, memberikan nasihat, tausiah, dan doa. Cara pembekaman. Yang pertama, siapkan peralatan bekam dan dalam keadaan steril. Yang kedua, letakkan alat bekam ke bagian yang akan dibekam sesuai dengan titik bekam yang diucapkan dan ucapkan basmalah. Yang ketiga, bekam secukupnya 2-3 kali, tidak perlu kuat atau lemah, kemudian geser dan gelas bekam ke seluruh tubuh tanpa melepas penyedotan. Yang keempat, setelah bekam luncur selesai, pijat-pijatlah daerah yang akan dibekam. Kelima, letakkan lagi alat bekam di bagian punggung atau bagian lain yang akan dibekam, ucapkan basmalah. Selanjutnya, keenam, kokang atau bekam secukupnya 8-10 kali sehingga gelas menempel kokoh, kemudian tunggu 5-7 menit. Bukalah penutup gelas bagian atas agar udara dapat masuk sehingga gelas bekam dapat diambil. Yang ke-8, ambil silet, pisau, jarum, lancet, pen atau sayatan, tusukkan secukupnya, jangan terlalu dalam dan banyak sayatan. Dan arah sayatan harus ke arah dermaton kulit. Yang ke-9, kemudian tunggu sampai darah kotor keluar 5-7 menit. Ke-10, ambil tisu dan letakkan di bawah gelas dengan gerakan kiri, lalu perlahan buka penutup udara bagian atas gelas dan segera buka, ditekan lalu arahkan agar darah masuk ke semua gelas bekam dengan tangan kanan. Ke-11, bersihkan gelas bekam yang berisi darah kotor dan tisu. Lakukan lagi proses penyedotan sekurang-kurangnya 2 kali maksimal 5 kali. Tutup luka sayatan tusuk dengan membersihkan sisa darah dengan betadine, lalu oleskan minyak habatus sauda atau zaitun atau kisul hindi atau tutup dengan kapas atau tisu agar minyak tidak mengenai pakaian dan dagu. Dengan demikian minyak di atas, insya Allah luka sayatan akan tertutup secara seperti semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.